أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Al-Rasul Sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Hadis tentang mengusap kepala. Idza qumtum ila shalah, ayat Quran. Kalau kamu mau salat faghsilu wujuhakum, basuh muka. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, usap kepala. Wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai telinga. Usaplah kepala. Gimana cara ngusap kepala? Hadis pertama, cara ngusap kepala, basahkan tapak tangan, usap sorban. Nabi pakai sorban. Diusap sorban, rambutnya kena sedikit. Itulah dalil mazhab Syafi'i, sedikit saja rambut sudah sah kena. Kedua, basahkan telapak tangan, masukkan ke celah sorban. Nabi pakai sorban, dimasukkan ke celah sorban. Itulah dalil mazhab Hanafi, kepala mesti basah seperempat. 1, 2, 3, 4, seperempat kepala basah. Hanafi. Ketiga, Maliki, basahkan dua telapak tangan, usap dari depan, mundur ke belakang, maju ke depan, nyambung ke telinga. Paksa saya praktekkan. Basahkan tangan, maju ke depan, ke belakang, maju lagi ke depan. Nah, sekarang ente mau pakai yang mana? Keempat, ketiga-tiga ini ada hadisnya. Maka saya pakai mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i sedikit saja kena sah. Itulah dalil orang yang sedikit saja. Sedikit saja sah. Ada orang yang sudah mau pergi undangan, udah rapi, tiba-tiba, terus gimana dia mau wudu? Udah basahkan. Atau di belakang ada? Sah, habis itu dia baru sholat. Maka kalau ada orang berkata tidak usah pakai mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, langsung saja ke Quran dan Sunnah. Namamu siapa? Nama saya Somad. Kau sedang membuat mazhab baru, Somadi. Kita kembali ke Quran dan Sunnah, mengikut ulama. Dalilnya, fas'alu ahla dzikri, tanya orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu kalau engkau tidak tahu. Apa kata Imam Malik bin Anas, Imam Maliki, Syafi'i? Kau cari guru yang lebih hebat dari aku. Ini beberapa keping uang emas, carilah guru yang lebih hebat dari aku. Malik bin Anas, guru Syafi'i, mengakui kehebatan Syafi'i. Itu guru zaman dulu. Guru zaman sekarang, kau berguru sama aku sampai mati karena aku lebih hebat dari segala yang ada di sini. Dari kitab Hilyatul Auliya, Imam Syafi'i berkata, setiap masalah yang di sana ada hadis sahihnya menurut para ahli hadis, lalu hadis tersebut bertentangan dengan pendapatku, maka aku menyatakan rujuk, meralat dari pendapatku tadi, baik semasa hidupku maupun sesudah matiku. Mazhab itu jalan yang mengantarkan kita pada ibadah yang benar sesuai petunjuk Nabi SAW. Antum kalau tidak bermadzhab, bagaimana bisa berislam dengan baik? Jadi mazhab itu bukan kelompok, mazhab itu pilihan dalam mengamalkan ajaran-ajaran Nabi SAW. Misal begini, saya ingin kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Pertanyaan saya, bagaimana cara antum mengambil Sunnah? Sunnah itu dari Nabi, antum pernah ketemu Nabi? Mimpi aja belum tentu ketemu Nabi. Nah, cara antum mengambil dari Nabi disebutkan oleh Nabi.
di hadis Ibnu Majah nomor hadis 233. Wa innal ulama'a warathatul anbiya, dan para ulama itu pewaris para nabi. Para ulama ketika mengajarkan kepada kita menyampaikan ajaran-ajaran dari nabi. Ada 9 jilid yang syarah Imam An-Nawawi. Cari jilid yang pertama halaman 119, posisi paling kiri sebelah atas. Terbitannya Darul Hadis. Warnanya biru dongker, cetakan tahun 2002. Saya belinya di Kairo tanggal 26 Juli tahun 2006 di belakang Husainiyat. Harganya masih 450.000 pada saat itu. Lihat, Imam Muslim di antara penulis kitab sahih, orang alim. Dan beliau juga menyampaikan dalam satu babnya, Babul Isnadi Minad Din. Babul Isnad, bab belajar agama sesuai dengan runtutan sanad. Sanad itu dari orang-orang yang tersambung ilmunya, informasinya sampai ke Nabi SAW. Belajar nyambung ke Nabi. Kata Imam Muslim, minad din, itu yang bagian penting dalam agama. Dia memang tidak berjumpa dengan Nabi, tapi dia mengambil ilmu, dia thiqah sampai tersambung ke Nabi SAW. Gurunya bisa macam-macam. Siapa yang belajar itu? Dari mana taunya? Mengamalkan hadis Nabi, wa innal ulama warathatul anbiya. Para ulama pewaris para Nabi. Jadi ketika antum mengambil pendapat ulama, antum mengambil pendapatnya, itu artinya antum mengambil ajaran dari Nabi SAW. Dan pendapat itulah yang disebut dengan madhab. Jadi kalau diartikan apakah kita wajib bermadhab, kalau dalam pengertian fikih harus bermadhab, karena madhab itu pilihan. Tapi kalau dalam pengertian misalnya bermadhab dalam arti, maaf ya, berkelompok, harus pada hal tertentu, itu yang tidak diwajibkan, itu yang kemudian kalau fanatik tidak dibenarkan dalam Islam. Jelas ya? Jadi silahkan ambil jalur. Mazhab itu kalau dalam pemahaman saya, lebih kepada jalur keilmuan yang tersambung kepada Nabi SAW. Bukan berarti harus terkotak-kotak kemudian saling berselisih, itu yang tidak tepat. Paham ya? Baik. Imam Al-Bukhari, imam besar, menulis kitab sahih, bermadzhab. Mazhabnya Syafi'i. Ya, bukan berarti tidak kenal yang lain, tapi mengambil ilmu dari jalur. Imam Muslim, Syafi'i. At-Tirmidzi, Syafi'i. An-Nasai mengambil Syafi'i. Ada yang sebagian Hambali, Imam Ahmad kemudian meneruskan Hambali. Ibnu Taimiyah bermadzhab. Ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bermadzhab Hambali. Kemudian Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Hambali. Ya, Syekh Ad-Dahlawi Abu Hanifah Hanafi. Jadi bermadzhab itu bukan berarti ngambil kelompok terpisah-pisah, tapi untuk mengembalikan pemahaman kita sesuai dengan petunjuk. Silakan, gak ada masalah. Di Saudi bermadzhab. Ya, Syekh Saudi itu madzhabnya Hambali. Di Mesir rata-rata Syafi'i. Syria Syafi'i. Libya, Tunisia, Maroko, Maliki. Pakistan, India, Hanafi. Ya, jadi kalau bermadzhab itu artinya jangan dibuat susah. Artinya kita ingin kembali pada tuntunan yang benar, tapi tidak boleh fanatik dalam madzhab. Dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, Imam Syafi'i berkata, kalau ada hadis sahih, maka itulah mazhabku. Dan kalau ada hadis sahih, maka campakkanlah pendapatku ke balik tembok. Orang awam pakai cara-cara sendiri, buka Quran sendiri, buka hadis, cari hukum sendiri, wah terjerumus nanti. Maka kita harus ikut ulama. Dan ulama yang kita ikuti harus ulama yang memang betul-betul ahli di bidang tersebut, ilmu agama, ilmu fikih. Dan untuk dikatakan ulama itu adalah ahli di bidangnya, tentunya di saat orang pada melihatnya, menyanjungnya, mendukungnya. Makanya ulama yang seperti ini adalah ya ulama-ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, karena beliau adalah seorang ulama yang ternyata ilmunya dikukuhkan oleh murid-muridnya. Dikukuhkan oleh murid-muridnya, bahkan dijelaskan terus, didiskusikan muridnya. Berkembang sampai hari ini. Jadi rangkuman ilmu yang dicetuskan oleh Imam Abu Hanifah dikembangkan oleh muridnya, terus disebut sebagai madhab Abu Hanifah. Maliki juga begitu, Syafi'i, madhab Syafi'i juga begitu. Artinya ya cara yang paling tepat ngikuti ulama ya bermadhab. Karena bermadhab ini adalah mengikuti ulama yang ilmunya sudah didiskusikan. Kita langsung mudah hadis Quran langsung ambil, tidak bisa melakukannya. Maka yang paling tepat bermadhab. Makanya bermadhab adalah untuk kita. Kecuali Anda sudah sampai maqam mujtahid, sudah mengerti ayat-ayat hukum, mengerti alat-alat istimbat, ilmu usul fikih, ilmu yang lain sudah lengkap, maka ya lain cerita Anda.
Anda boleh mengatakan tidak perlu bermadhab. Apakah boleh kita suatu ketika mengamalkan madhab lain? Ya boleh. Tentunya pakai petunjuk dong. Ada yang ngajari misalnya dalam keadaan tertentu. Hanya guru, ya guru saya keberatan nih. Tempat saya dingin banget. Dingin banget. Terus istri saya itu penakut. Kalau tidak nempel nggak bisa nih. Saya habis wudhu jalan nempel. Ini bagaimana? Saya masa wudhu madhab Syafi'i istri saya. Oh ya sudahlah. Karena istrimu lengket banget ya. Kamu dikasih madhab Malik saja deh sama Hanafi. Guru yang ngasih bukan asal-asalan. Baru dia begitu. Kondusif dingin banget. Tempatnya di mana itu? Di atas gunung Naknung. Dingin banget deh. Ini kasus tertentu tapi bukan main-main. Dia sah dong ikut madhab kok. Ada yang ngasih petunjuk kok. Seperti itu. Jadi Anda tanya kepada Ustadz untuk sebuah solusi, bukan untuk sombong-sombongan. Wah kadang-kadang gaya. Saya ngerti gaya. Ikut madhab lain. Wah ngerti madhab. Wah hebat. Hebat. Aneh dia tuh. Jadi kita akan mengalami sama dalam majelis ini pun kadang kita keluarkan madhab fatwa, madhab Maliki. Kita hadirkan untuk sebuah kebutuhan. Tiba-tiba ngomong madhab Hanafi ke sebuah kebutuhan. Kan sering. Bab zakat tiba-tiba kita pakai madhab Hanafi. Bab baca Al-Quran bagi orang haid madhab Maliki. Ini kita hadirkan untuk solusi. Ya sebisa mungkin berpegang pada madhabnya selesai. Madhab lain benar semuanya. Madhab lain hebat semuanya. 4 madhab tuh stop. Imam At-Tahawi itu kan orang besar. Itu aslinya madhab Syafi'i. Pindah madhab Hanafi. No problem. Punya akidah hebat. Biasa pindah begitu orang alim saja ada pindah kok. Sah. Yang sedikit saya panjang dikit. Pokoknya begini. Imam-imam itu hebat semua. Pokoknya jangan merendahkan, mencaci, mengelak. Kalau Anda ikut, oleh ikut. Tapi nggak boleh Anda merendahkan madhab-madhab itu. Jangan rendahkan madhab-madhab itu. Merendahkan pemikiran Malikiyah, Hanafiyah. Ente ini siapa? Imam Malik itu murid-muridnya Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Kan berantem mereka. Asyik ini kok jadi kayak petentang begini orang akhir zaman ini. Jadi sebab tidak indah. Ini saja yang perlu kami candirkan. Jadi beragama itu indah. Yang tidak kunut, ya benar ikut ulama, sah. Dan seterusnya, masih banyak contoh-contoh. Ini saja, wallah alam bisawab. Dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, Imam Syafi'i berkata, jika kalian mendapati dalam kitabku sesuatu yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW, maka sampaikanlah sunnah tadi dan tinggalkanlah pendapatku. Di dalam hadis dijelaskan, berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah khulafur rasyidin yang mendapat petunjuk dalam ilmu dan amal. Pegang teguhlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini sahih. Bermadhab tidak wajib. Bermadhab itu bagus ya. Tetapi tidak wajib untuk bermadhab. Dalilnya Imam Bukhari bukan bermadhab dari salah satu imam yang 4. Dia punya madhab sendiri ya. Dia punya madhab sendiri ya. Sedang sekarang kita sedang belajarnya madhab siapa? Madhabnya Imam Al-Bukhari ya. Yang benar bermadhab itu baik karena dengan bermadhab kita mudah mempelajari fikih ya. Tetapi yang dilarang adalah fanatik madhab. Fanatik madhab. Oleh karenanya sebagian ulama mereka tidak fanatik madhab tertentu. Imam Malik ya punya murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak bermadhab Imam Malik. Dia belajar Imam Malik tapi dia punya madhab sendiri. Kenapa ada perkara-perkara yang diajari oleh Imam Malik dia tidak setuju? Paham? Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad. Apakah Imam Ahmad bermadhab Imam Syafi'i? Jawabannya tidak. Ada perkara-perkara yang disampaikan Imam Syafi'i tidak disetujui oleh Imam Ahmad. Maka dia pun punya madhab sendiri ya. Yang penting yang diwajibkan oleh Allah adalah kita beramal dengan dalil Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama ya. Bahkan sebagian ulama tidak fanatik. Contoh Al-Muzani rahimahullahu taala. Al-Muzani itu murid topnya Imam Syafi'i dan dia yang punya kitab Mukhtasar Al-Muzani. Semua buku-buku fikih Syafi'i kembali kepada kitab Mukhtasar Al-Muzani. Jadi dia Imam Syafi'i waktu meninggal dunia digantikan oleh muridnya, kemudian salah seorang muridnya tersebut meninggal digantikan oleh Al-Muzani. Dan Al-Muzani mengumpulkan perkataan Imam Syafi'i yang terdapat dalam kitab dengan juga yang dia dengar langsung dari Imam Syafi'i, dia ringkas dalam kitabnya Mukhtasar Al-Muzani. Ternyata Al-Imam Al-Muzani tidak fanatik buta kepada Imam Syafi'i. Ada beberapa pendapat-pendapat dia yang menyelisih Imam Syafi'i. Secara madhab dia madhab Syafi'i, tapi dia tidak fanatik. Ya, maka kita tidak boleh mencela madhab dan kita juga tidak berani mewajibkan untuk apa? Bermadhab. Ya.
Karena mewajibkan sesuatu harus dengan dalil. Bagaimana Anda mau mewajibkan seorang dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya, ya? Padahal imam madzhab banyak, ada Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, ada Imam Ishaq, ada Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada Imam Abu Thawr, ada Imam Ibnu Hazm, ada Imam Bukhari. Ini madzhabnya sendiri lagi Imam Bukhari, ya. Maka bagaimana kita mau? Belum lagi kalau sebelum mereka Abu Bakar, Utsman, masing-masing punya metode sendiri, ya. Kemudian namanya fikih banyak perbedaan, banyak khilaf. Yang tidak boleh beda adalah masalah akidah. Oleh karenanya 4 imam madzhab seluruh akidahnya sama. Imam Bukhari akidahnya sama dengan Al-Imam Al-Muzani, sama dengan imam-imam yang lain. Adapun madzhab fikih banyak perbedaan, ya. Tapi kalau orang belajar dengan mazhab, tentunya lebih baik dia mempelajari mazhab Syafi'i secara total, kemudian setelah itu baru kemudian dia belajar mazhab yang lain. Tapi sekarang tidak mudah, ya, tidak mudah seorang belajar satu mazhab secara full, ya, dengan kesibukan yang ada. Ya, orang ingin yang praktis, mana pendapat yang paling kuat, maka dia ngaji, dan masing-masing ustaz menyampaikan yang menurut dia lebih baik. Dan banyak pendapat-pendapat kita tidak keluar dari mazhab. Kita sampaikan pendapat ini yang benar, ini mazhab ini. Pendapat yang benar, ini mazhab ini. Dalam potongan ayat surat An-Nisa ayat 59 Allah berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir." Jika kamu berbeda pendapat tentang suatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul sunnahnya jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Kesimpulan dari pembahasan tersebut adalah mazhab itu suatu jalur dalam segi ibadah yang jalur tersebut sampai ke Nabi. Bermazhab itu boleh, tapi tidak boleh fanatik dari satu mazhab saja. Karena tujuan bermazhab untuk mempermudah melakukan ibadah selama tidak bertentangan dengan Nabi. Imam Syafi'i pun sampai berkata, jika pendapatku bertentangan dengan hadis sahih, maka tinggalkanlah.